Tiga ilmu yang wajib dipelajari. Hukumnya wajib ini. Kalau yang lain itu nanti fardu kifayah. Kalau ini fardu ain, Pak. Ya, wajibnya levelnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Ya kita masing-masing harus belajar. Ya, tapi kalau fardu kifayah itu ada satu orang yang belajar, yang lain nggak belajar nggak masalah. Nah, itu fardu kifayah. Tapi ini ada ilmu. Ada tiga ilmu ini yang hukumnya fardu ain. Ya, apa? Fardu ain. Jadi ceritanya saya membaca sebuah kitab namanya Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Kitab apa? Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Karya seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Namanya Al-Imam Ibnu Hajar siapa? Al-Haytami, bukan Al-Asqalani ya, beda ya. Saya ulangi, nama imamnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Loh Pak Ustadz, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beda orang. Jadi madhab Syafi'i itu punya dua ulama yang namanya mirip, sama-sama madhabnya Syafi'i ini Pak, ulama besar. Yang satu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang satu lagi namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu cucu murid Pak. Jadi gini, ini saya cerita sedikit ya tentang dua ulama ini yang namanya mirip ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan yang pengarang kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Itu beliau itu punya murid namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Kalau Anda ngaji kitab Fathul Wahhab di pesantren, itu penulisnya ini namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Fathul Wahhab. Pernah dengar ya? Fathul Wahhab, kitab fikih Syafi'i. Nah, beliau ini Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya ulangi. Tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani punya murid siapa? Zakaria Al-Ansori, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori ini, Imam Zakaria Al-Ansori punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya Pak, ini Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu pernah bilang, waqa'tu baina hajarain. Apa itu ya terjemahnya ya? Waqa'tu baina hajarain itu, saya ini berada di posisi antara dua hajar. Di atas guru saya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di bawah saya murid saya itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi punya guru hebat, punya murid hebat gitu. Ya, nah, makanya jangan disamakan nih. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang gurunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, kalau yang Ibnu Hajar Al-Haytami itu muridnya gitu. Ya, jangan disamakan. Beda orang itu. Tapi sama-sama bermadhab Syafi'i. Nah, beliau kembali lagi Pak jamaah punya kitab namanya Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Ini menghimpun fatwa-fatwa beliau. Suatu hari beliau ditanya sama jamaahnya lah, murid-muridnya. Wahai imam, kita ini orang awam, yang wajib dipelajari itu sebetulnya ilmu apa saja sih? Karena saking bingungnya ini Pak, belajar ilmu balaghah, ilmu nahwu, shoroh, usul fikih, apalagi ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, macam-macam Pak. Ilmu itu banyak sekali. Nah, beliau ditanya, sebetulnya yang wajib itu apa sih? Yang paling utama gitu. Yang hukumnya wajib setiap orang harus belajar. Dijawab sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada tiga ilmu yang hukumnya wajib Pak. Ini tiga ini tolong nanti dihafalkan. Anda juga wajib mengajarkan ke putra putrinya di rumah. Wajib hukumnya. Ya, harus. Apa itu? Satu. Yang pertama, ilmul akidah. Dua, ilmul fikhi. Tiga, ilmu tasawufi. Saya ulangi Pak. Tiga ilmu yang hukumnya wajib kita pelajari kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ilmul akidah, yang kedua ilmul fikih, yang ketiga ilmu tasawufi.
Ya gampangnya ilmu akidah, ilmu fikih, sama ilmu tasawuf. Hafal nggak nih? Bu, hafal Bu ya? Ini wajib ini Anda belajar tiga ilmu ini. Bahkan putra putri Anda sebelum balik tuh minimal dikenalkan ilmu dasarnya saja. Meskipun jelimet itu kalau mau dijelaskan semuanya, tapi minimal ada dasar-dasar ilmunya yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Ada tiga ilmu yang hukumnya wajib. Satu apa tadi? Ilmu akidah. Dua, ilmu fikih. Tiga, ilmu tasawuf. Tiga ini ternyata hukumnya wajib, Pak. Kalau ilmu yang lain gimana Pak Ustadz? Ya wajib dipelajari juga, tetapi porsinya tentu beda. Lebih utama atau lebih diutamakan lagi tiga ini tadi, ya. Nah sekarang saya akan jelaskan satu-satu. Untuk yang pertama jamaah, ilmu akidah. Tiga ilmu ini nanti ya, akidah, fikih, sama tasawuf, itu masing-masing punya madhab. Masing-masing punya madhabnya. Misalnya yang nomor satu ilmu akidah, Anda harus tahu dalam ilmu akidah itu dikenal ada dua madhab besar yang diikuti mayoritas ulama dari zaman dulu sampai sekarang. Kira-kira apa dua madhab dalam ilmu akidah ini? Syafi'i itu fikih. Dua madhab dalam ilmu akidah yang mayoritas kaum muslimin dari dulu sampai sekarang itu menganut dua madhab ini. Dua madhab ini adalah, ingat-ingat ya, Asy'ari sama Maturidi. Apa? Asy'ari dan Maturidi. Dua madhab ini jamaah kalau Anda belajar ilmu akidah pasti disebut terus. Makanya kalau orang berakidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan menyebut saya Asy'ari Maturidi, begitu. Saya Asy'ari Maturidi. Kenapa? Karena memang dua madhab ini adalah warisan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nanti ada Pak akidah itu yang, mohon maaf ya, akidah yang dia Islam tapi menyeleweng, menyimpang. Para ulama menyebutnya sebagai firqah dholalah. Apa itu firqah dholalah itu? Kelompok yang sesat lah begitu ya, itu nanti ada. Nah kita kalau ditanya nanti madhab dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa, Anda harus jawab Asy'ari dan Maturidi ya. Ingat-ingat ya dua ini. Kita di Indonesia ini terkadang mayoritas ngakunya Asy'ari. Anda dulu pernah nggak waktu kecil atau waktu di TPA itu diajarin sifat 20 sifat wajib bagi Allah yang 20 itu? Pernah dengar? Apa itu? Coba. Kalau nggak hafal berarti harus dipertanyakan ya akidahnya nih. 20 sifat wajib kan sifat konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang khususnya Asy'ari Maturidi itu kan ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, satu lagi apa? Ya, sifat jaiz. Ya, betul, bagus. Jadi nanti kalau ngaji akidah bab sifat ya tentang sifat Allah itu para ulama kita membaginya untuk khusus Allah ya jadi tiga. Pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga namanya sifat jaiz. Ya, tiga itu. Nah, untuk yang wajib itu kan 20 ya. Yang wajib 20. Terus yang mustahil 20. Udah berapa itu? 40. Yang jaiz 1. Berarti berapa itu? 41. Kalau wajib bagi Rasul 4. Tambah 4 berapa itu? 45. Sifat mustahilnya Rasul 4 juga. Udah berapa itu? 49. Sifat jaiznya Rasul 1. Total berapa? 50. Makanya dulu guru kita nyebutnya aqaid 50. Aqaid 50, akidah 50. 50 itu perinciannya tadi. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, terus 1 sifat jaiz bagi Allah, kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Itu total berapa? 50. Nah, pernah ngaji bab ini ya kalau ilmu akidah dulu? Pernah ya insyaallah ya.
Untuk yang sifat wajib 20 ini wajib hafal, harus nih. Karena sebagai seorang muslim harus kenal dengan Allah, Pak. Ma'rifatullah, pernah dengar? Ma'rifat Allah. Ma'rifat itu kan maksudnya adalah kita mengenal Allah. Lah bagaimana caranya mengenal Allah? Orang kita nggak pernah ketemu Allah, nggak pernah lihat Allah. Makanya mengenal Allah, ma'rifatullah itu dengan mengenal sifat-sifatnya gitu. Loh kok cuma 20 Pak Ustadz? Nah, biasanya ada yang protes gitu. Bukannya sifat Allah itu banyak. Bahkan Asmaul Husna saja ada 99. Nah, begini jamaah. Sifat Allah itu tidak terbatas. Saking sempurnanya Allah itu sifatnya tidak terhitung. Karena tidak terhitung, kita orang awam ini nggak akan mampu untuk memahami hakikat Allah, sehingga ulama itu ngasih konsep, adalah kamu orang awam 20 aja udah lumayan gitu loh Pak. 20 saja sudah lumayan. Apa itu 20? Coba. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Pas 20 enggak? Enggak dihitung ya? Enggak dihitung. Itu dulu kalau di kampung-kampung Pak, maghrib gitu ya, azan maghrib itu pujiannya itu dulu itu. Sekarang udah jarang ya Pak ya? Jarang sekarang. Orang sudah lupa dengan ilmu akidah yang diajarkan guru-guru kita zaman dulu. Padahal itu penting, itu sifat 20 itu minimal orang awam kalau mau mengenal Allah dengan 20 sifat tersebut gitu. Dan tahukah Anda jamaah, tadi kan saya sebut mazhab akidah tadi ada berapa? 2, Asy'ari dan Maturidi. Orang Indonesia ngakunya Asy'ari. Sifat 20 itu Pak, kata guru saya itu bukan Asy'ari mazhabnya. Ternyata itu konsepnya mazhab Maturidi. Kalau Asy'ari itu sifat bagi Allah cuma 13. Dari 20 tadi berarti yang 7 nggak ada itu. Makanya hanya sampai sifat ma'ani, sifat nafsiyah, salbiyah sama ma'ani. Adapun yang ma'nawiyah yang nomor 14 sampai 20 itu menurut mazhab Asy'ari tidak termasuk, tidak dimasukkan gitu, untuk konsep dasar akidah begitu ya. Jadi ternyata Pak Bu, kita menghafal 20 sifat wajib bagi Allah itu mengikuti mazhab Maturidi sebetulnya. Makanya yang benar itu kita bermadzhab akidah Asy'ari Maturidi satu paket begitu. Karena nggak mungkin hanya Asy'ari saja atau hanya Maturidi saja, enggak ya. Asy'ari dan Maturidi itu adalah dua ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bingung ya nanti belajar dengan gurunya, ustadznya atau kiainya ya, undang mana ustadz yang ahli akidah, suruh jelasin tuh tentang masalah ilmu akidah. Minimal Aqidatul Awam Pak. Pernah dengar kitab Aqidatul Awam? Itu kalau bisa khatam, tipis Pak kitabnya. Berapa bait ya Ustadz ya? Aqidatul Awam itu kalau tidak salah sekitar 57-an. Sekitar 57 bait ya, tentang akidah untuk orang awam, Aqidatul Awam. Bagus itu kalau mau dikaji ya. Silahkan nanti cari ustadz yang untuk menjelaskannya. Detailnya seperti itu. Ya. Kenapa jamaah ilmu akidah ini penting? Sekarang ini mohon maaf udah muncul beberapa pemahaman akidah yang mohon maaf agak menyimpang. Contohnya apa Pak Ustadz? Contohnya kalau di YouTube sampai ada yang berkeyakinan Allah itu punya tempat, punya alamat Pak. Kalau Anda nanya di mana Allah, alamatnya nih saya kasih nih, pergi sana. Itu ada yang bilang begitu Pak. Di mana alamat Allah? Dia bilangnya Allah itu di atas langit, di atas aras katanya gitu. Nah ini Pak, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pemahaman yang keliru.
Terus yang benar gimana Pak Ustadz dalam ilmu akidah itu kalau kita ditanya di mana Allah? Madhab Asy'ari sama Maturidi kalau ditanya ainallah, di mana Allah, menjawabnya Allahu maujudun bila makan wala zaman. Saya ulangi, Allahu maujudun bila makan wala zaman. Apa itu? Terjemahnya apa? Allah itu Pak, Bu, perhatikan ya, Tuhan kita Allah itu, Dia itu maujud, ada, dan bila makan wala zaman, adanya Allah itu tidak di tempat, tidak di suatu tempat, bahkan tidak ada waktu di situ, tidak berlaku zaman. Pusing begini, mohon maaf saya agak jelimet sedikit nih. Selain Allah itu kita nyebutnya apa? Makhluk. Yang namanya makhluk itu yang menciptakan siapa? Allah. Dulunya makhluk tuh ada nggak? Tidak ada kan ya? Ingat Pak, langit, bumi, aras, apalagi surga, neraka, manusia, jin, semuanya Pak, selain Allah itu namanya makhluk Pak. Jadi bukan makhluk dalam ilmu biologi ya. Kalau kita kan makhluk dalam ilmu biologi itu yang bernyawa. Kalau dalam ilmu akidah, makhluk itu pokoknya yang selain Allah. Ini makhluk, apalagi semuanya lah pokoknya. Itu dulu tuh nggak ada Pak. Kalau makhluk tidak ada, yang ada hanya Allah, berarti dulu ada tempat nggak? Nggak ada. Ada waktu nggak zaman dulu itu? Nggak ada. Itulah Allah Pak. Allah itu yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan waktu, dan yang menciptakan tempat. Itu tidak butuh apa-apa. Dulunya itu nggak ada apa-apa Pak. Hanya ada Allah, wajibul wujud, itu hanya Allah. Makanya sampai sekarang Ahlussunnah wal Jamaah kalau ditanya di mana Allah, jawabnya itu Allah ada tanpa tempat, tanpa waktu. Loh, gimana? Ya sudah, imani saja. Terus kalau saya bilang Allah di atas langit atau di atas aras itu, kenapa kok salah Pak Ustadz? Nah, ini hati-hati nih Pak. Karena kan tadi Anda sudah menghafal sifat 20. Salah satunya tadi apa? Mukhalafatuhu lil hawadithi. Apa itu artinya itu? Mukhalafatul hawadits itu apa? Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk butuh tempat, Allah tidak butuh tempat Pak. Kalau makhluk butuh, kayak saya ini, butuh tempat duduk atau tempat tinggal, Allah tidak butuh yang seperti itu. Makanya mukhalafatuhu lil hawadits itu di situ harus dipegang terus itu Pak, mukhalafatul hawadits itu. Makanya wajib hafal tuh sifat 20 itu biar nggak salah pemahamannya. Itu ya. Nah, nanti ilmu akidah itu banyaklah pembahasannya ya. Minimal Anda belajar Aqidatul Awam itu sudah bagus sekali ya. Insya Allah bagus sekali Aqidatul Awam itu. Apalagi pemahaman dalam ilmu akidah yang kadang menyeleweng gitu ya. Yang populer itu Pak, karena saya lihat di YouTube tuh banyak ustadz-ustadz yang bilang Allah itu di atas aras, Allah itu bertempat tinggal di atas langit. Jangan Pak, jangan mengatakan begitu. Karena kalau kita bilang Allah di atas aras, di atas langit, itu berarti kan ada tempat gitu ya. Sesuatu yang butuh tempat itu ada bentuk. Allah itu tidak laisa bisurah. Allah itu tidak berbentuk Pak. Nah, ini terlalu jelimet ya nanti pembahasannya ya. Ya sudahlah, tidak usah saya teruskan ya. Intinya masalah akidah tolong nanti dipelajari. Ini hukumnya wajib. Anda harus meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah namanya Asy'ari dan Maturidi. Dah, itu satu. Berikutnya. Ini baru ilmu yang pertama tadi ya, ilmu akidah. Yang kedua ilmu fikih. Ya, kalau ilmu fikih alhamdulillah di masjid ini saya sendiri selama ini mengajarkan ke jamaah itu fikih. Ya. Khususnya mazhab Syafi'i. Nah, kalau untuk ilmu fikih itu beda dengan akidah. Kalau akidah tadi mazhabnya hanya dua, Asy'ari sama Maturidi. Untuk fikih Ahlussunnah wal Jamaah itu mengakui ada 4. Maka selama kaum muslimin dimanapun dia berada di dunia ini, tidak harus di Indonesia, kalau mengikuti salah satu dari 4 ini, ya dia Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Jangan Anda bilang, dia Hambali bukan Ahlussunnah. Jangan.
Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 4 juga dalam fikih. 1 Hanafi, 2 Maliki, 3 Syafi'i, kita 4 Hambali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu urutannya seperti itu. Hafalkan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, kita alhamdulillah ngajinya itu fikih Syafi'i di sini. Meskipun kadang-kadang kita sebutkan juga mazhab yang lainnya. Nah, kalau ilmu fikih insya Allah tahu bab-babnya kita sudah ngerti ya. Apa? Ya bab toharo, bab sholat, bab puasa, apalagi zakat, haji, umroh. Ini haji lagi bermasalah nih kita ya. Terus apa lagi? Ada masalah waris, itu fikih itu. Masalah waris itu hukum waris fikih itu, Pak. Masalah pernikahan, talak, cerai dan seterusnya itu fikih. Nah, insya Allah kita nanti barangkali pertemuan berikutnya kita balik lagi membahas tentang ilmu fikih. Ya, ingat-ingat kalau fikih ada 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi itu kenapa diurutkan nomor 1 jemaah? Kenapa? Karena pendirinya Imam Abu Hanifah itu muncul duluan. Dari segi tahun wafat pun beliau tahun 150 Hijriah di Baghdad, Irak. 150 Hijriah. Yang kedua mazhab Maliki, Imam Malik di Madinah. Nah, beliau itu wafatnya tahun 179 Hijriah. 150 sama 179. Nah, makanya diurutkan. Oh, 150 duluan Abu Hanifah, Hanafi. Oh, yang kedua Maliki karena 179. Berikutnya yang ketiga mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu wafatnya tahun 204 Hijriah. Makanya diurutkan ketiga. 150, 100 berapa tadi? 79 baru 204. Masih ada lagi satu lagi mazhab Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, ulama ahli hadis itu, muridnya Imam Syafi'i beliau. Nah, wafatnya tahun 241 setelahnya Imam Syafi'i beliau. Kalau Imam Syafi'i 204, kalau ini 241. Jadi itu urutan berdasarkan tahun wafatnya pendirinya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Mudah-mudahan ini kita dapat kepercikan berkah ilmunya beliau-beliau ini. Amin. Ya, kita harus yakin beliau-beliau ini adalah ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan ilmu fikih kepada kaum muslimin di dunia ini. Sampai sekarang, Pak, 4 mazhab itu dipelajari. Ya. Terakhir, Isya jam berapa ini? Jam 7, pas ya? 10 menit lagi, ya dah. Terakhir, ilmu akidah sudah, ilmu fikih sudah. Yang terakhir ilmu tasawuf. Ini juga penting, hukumnya wajib. Anda kalau akidahnya benar, terus fikihnya benar, Pak, ibadahnya bagus nih, sesuai dengan fikih yang Syafi'i misalnya, sholatnya bagus, puasanya bagus. Tapi kalau ilmu tasawufnya 0, itu kurang sempurna keislamannya. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu biasanya yang dipelajari tentang akhlak. Bagaimana akhlak Anda terhadap ilmu, bagaimana akhlak Anda terhadap guru, bagaimana akhlak Anda terhadap orang tua, baik orang tua di rumah maupun orang tua yang lainnya. Bagaimana akhlak Anda terhadap sesama nih, Pak, sama-sama teman sepengajian itu gimana akhlaknya, menghormati apa enggak. Itu tasawuf itu, ya. Makanya jangan hanya akidahnya saja, jangan hanya fikihnya saja, tasawufnya harus benar, ya, terutama masalah akhlak. Untuk tasawuf itu madhabnya setahu saya sih ada 2 ya Ustaz Ilyas ya, 2. Merujuknya itu kedua ulama. Yang pertama Imam Junaid, yang kedua Imam Al-Ghazali. Ya, saya sendiri untuk masalah tasawuf itu dunia permadhabnya kurang memahami saya. Kenapa kok sampai muncul toriko? Ada toriko Syadziliyah, toriko Qadariyah, ada toriko apa lagi? Naqsyabandiyah ya. Itu mungkin toriko itu nanti kalau ditarik ke atas, ya kembalinya kedua ulama tadi. Kalau enggak Imam Junaid sama Imam Al-Ghazali. Nah, itu namanya ilmu tasawuf jamaah. Namanya ilmu tasawuf ya.
Orang yang ahli tasawuf biasanya disebut dengan sufi. Antum sufi semuanya nih. Sufi, suka film ya. Sufi. Enggak, sufi itu ya tadi loh. Sufi itu orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Ya. Kalau orang zaman sekarang bilang sufi itu sesat, ya itu karena dia nontonnya yang aneh-aneh ya. Sebetulnya ilmu tasawuf sufi itu bagus. Belajar tentang akidah, tentang akhlak ya, tentang menata hati begitu. Bahkan dalam ilmu tasawuf itu nanti ada zikir-zikir khusus dari guru, dari mursyidnya. Kenapa harus ada zikir khusus dari guru atau mursyidnya itu? Supaya kita orang awam ini yang malas-malesan itu disiplin, Pak. Coba kalau Anda nggak punya guru, nggak punya mursyid, nggak punya yang mengarahkan, baca zikir kadang-kadang malas, ya nggak? Baca zikir kadang-kadang malas. Tapi kalau punya guru, amalin ya zikir ini ya setiap hari, baca ini sekian jumlahnya 1000 kali atau 10.000 kali misalnya gitu. Itu supaya disiplin sebetulnya. Makanya harus ada ilmu tasawuf di situ. Nah, jadi intinya tasawuf itu bicara tentang akhlak atau tentang amalan-amalan hati, atau juga tentang apa ya? Tasawuf itu biasanya tadi tentang menghindari dari hal-hal yang buruk seperti akhlak yang tidak terpuji. Itu juga termasuk tasawuf ya. Kalau Anda ngaji Ihya Ulumuddin itu ya itu tasawuf, Pak. Kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Bidayatul Hidayahnya itu juga tentang tasawuf. Atau kalau di pesantren Ta'limul Muta'alim lah. Itu masuknya ke bidang ilmu tasawuf sebetulnya. Oke, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingatkan, tolong kita yang merasa mencintai ilmu, yang merasa mencintai majelis ilmu, cobalah berikan perhatian besar untuk 3 ilmu yang wajib tadi itu. Usahakan hadiri majelis ilmu akidah, atau yang kedua majelis ilmu fikih, atau yang ketiga majelis ilmu tasawuf. Begitu juga majelis yang lainnya. Kenapa saya sebut 3? Karena 3 ini yang paling penting kata Ibnu Hajar Al-Haytami, bahkan hukumnya wajib. Di rumah Anda punya putra putri, punya kakak, punya adik, sampaikan minimal anaknya lah ya, kasih tahu tentang akidah yang dasar-dasar. Untuk anak kecil tuh ya dikasih tahu sedikit-sedikit tentang fikih, tentang sholat, cara sholat dan seterusnya. Begitu juga tentang tasawufnya gitu ya. Makanya saya punya niatan nih jamaah, mudah-mudahan nih suatu saat kalau ditakdirkan Allah punya pesantren gitu ya, 3 ilmu ini kita besarkan, kita buat majelis yang betul-betul mengkaji 3 ilmu ini. Kita undang kiai atau ustadz yang pakar dalam ilmu akidah, dalam ilmu fikih, dan juga dalam ilmu tasawuf. Supaya apa? Ya tadi, ilmu ulama salaf kita ini terus dipelajari, terus dikembangkan. Jangan sampai lupa begitu. Alhamdulillah.